Syekh Al-Bari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain. Eh, Baik, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan rukun haji maupun rukun umroh ya. Baik, selanjutnya nanti akan ada pembahasan terkait dengan syarat tawaf, tapi sebelumnya ada pembahasan terlebih dahulu yaitu tiga tata cara atau tiga manasik dalam pelaksanaan haji. Tanbihun, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil-ummi fi dharain, tanbihun yu'addayani bi thalathati aujuhin. Ya, bahwasanya ya eh, haji ya maupun umroh ya ketika pelaksanaannya di bulan haji ya. Bulan haji itu kan dari bulan Syawal sampai Dzulhijjah ya. Dzulhijjah di tanggal 13 ya. Nah, itu yu'addayani bisalah tati aujuhin dengan tiga tata cara ya. Yang pertama adalah ifrad ya. Ifradin bi an yahujja tsumma ya'tamir. Nah, yang pertama adalah ifrad, itu pertama kali dia berhaji, kemudian dia diikuti dengan umrah ya. Jadi dia haji dulu, baru setelah itu umrah. Kemudian yang kedua adalah tamattu ya. Tamattu yaitu bi an ya'tamira tsumma yahuj. Dia umrah dulu ya, umrah dulu baru haji. Misalkan umrohnya di bulan haji ya, di bulan Dzulqa'dah, kemudian ketika masuk eh, hari-hari haji ya, misalkan di tanggal 8 ya, di tanggal 8 dia yang tadinya posisinya itu sudah tahallul dari umroh, kemudian dia di tanggal 8 Zulhijjah dia berihram ya, dia berihram untuk melaksanakan haji ya. Baik, kemudian yang ketiga itu adalah qiran. Nah, qiran itu apa? Bi an yuhrima bihima ma'an. Eh, Niat ihramnya dia haji sekaligus apa? Sekaligus juga umrah ya. Bihim umrah dan haji sekaligus ya. Wa afdaluha, dan pelaksanaan yang paling afdol itu apa dari ketiga ini? Yaitu adalah ifrad. Ifrad ini i'tamara amahu ya. Jika dia melakukan umroh amahu, yaitu ketika tahun pelaksanaan haji ya. Ini i'tamara amahu, yaitu kalau di keterangan di sini ya, eh di Anatolibin itu sebentar. Oh, tidak kelihatan. Oh, ya. Ini i'tamara amahu maksudnya di sini bi alla yuakhir ya, bi alla yuakhir an Dzulhijjah. Ya, kan tadi sudah diterangkan ya bahwa pelaksanaan haji itu kan dari bulan Syawal ya, dari bulan Syawal sampai bulan Dzulhijjah. Nah, ifrad dikatakan afdol jika memang setelah pelaksanaan dia kan haji dulu, habis itu dia umroh ya, dan dia melaksanakan umroh di tahun dia berhaji ya, di tahun dia berhaji, yaitu maksudnya adalah bi alla yuakhira anil an Dzulhijjah. Jadi tidak
diakhirkan sampai melewati bulan Dzulhijjah. Maksudnya sampai misalkan bulan Muharram gitu, dia baru melaksanakan umroh enggak. Jadi di bulan Dzulhijjah dia melaksanakan umrohnya. Ya. Nah setelah ifrad ya, kan ifrad yang pertama yang paling afdol, habis itu tamattu. Jadi tingkatannya ifrad dulu, habis itu tamattu. Baik. Wa ala kullin minal mutamatti'i wal qarini. Nah, dan diwajibkan bagi setiap mutamatti' yang melaksanakan ibadah haji dan umroh ini dengan cara mutamatti'. Mutamatti kan umroh dulu, habis itu baru haji. Atau qarin, atau yang meniat langsung haji dan umroh sekaligus. Nah, bagi mereka apa? Ya, mereka wajib membayar dam. Ya, itu dengan syarat illam yakun min hadiril masjidil haram, ya sebagaimana dengan Allah Taala dari kalimat lam yakun dari kalimat lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Jadi jika mereka bukan termasuk penduduk yang ada di Masjidil Haram, ya, yaitu apa, wahum manduna marhalata ini, yaitu jarak antara tempat tinggal dia dengan Masjidil Haram itu kurang daripada dua marhalah. Nah, dua marhalah itu kan jarak minimal ini ya, jarak minimal apa sih namanya, safar ya, safar qasar dalam bersafar ya, dua marhalah. Ya, artinya ketika jarak tempat tinggal dia dengan Masjidil Haram itu kurang dari dua marhalah, berarti dia termasuk penduduk eh, atau termasuk hadiril Masjidil Haram, ya, termasuk dalam ayat tersebut. Jadi tidak perlu dia membayar dam jika dia mati atau korin, ya. Tapi misalkan tempat tinggal dia jaraknya dengan lebih daripada dua marhalah, ya, atau kalau dikonversi dengan sekarang itu sekitar 80-an ya, 80-an kilometer, lebih dari itu, maka dia bukan termasuk hadir Masjidil Haram, maka dia wajib membayar dam, ya, wajib membayar dam. Baik, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu adalah syurutut tawaf, ya, syarat-syarat tawaf, yaitu ada sittah, ada 6, ya. Wa syurutut tawafi sittatun, dan syarat-syarat tawaf itu ada 6, ya. Yang pertama adalah tuhrun an hadatsin wa khobatsin, yaitu suci, ya, dari hadas, ya, baik hadas akbar, hadas besar, atau hadas asghar. Ya, suci dari hadas, hadas besar ataupun hadas kecil. Wa khobatsin, dan juga khobat itu najis, ya, dan suci dari najis. Suci dari najis pakaiannya, badannya, ya, sudah suci dari najis. Baik, yang kedua adalah wathaniha satrun li aurati qadirin, ya, yaitu menutup menutup aurat, ya. Li aurati qadirin berarti yang mampu untuk menutup aurat, ya. Ya, kalau dia ajaza sebagaimana sholat, ya, ini kan dikiaskan kepada sholat, ya. Kan at-tawafu sholatun illa, tawaf itu adalah sholat, tapi dia dikecualikan apa? Dikecualikan bolehnya berbicara ketika tawaf, ya. Kalau sholat nggak boleh, kalau di tawaf itu boleh. Makanya hukum-hukumnya hampir sama, ya. Hukum-hukumnya hampir sama. Yang kedua, makanya satrun li aurati qadirin, menutup aurat, ya, bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu, sebagaimana di bab sholat, ya, dia eh, ya apa namanya, diperbolehkan atau mendapatkan rukhsah untuk eh, ya tidak menutup aurat tersebut, ya. Falau fihi, ya, falau fihi, kalau misalkan
eh, apa namanya, kedua hal ini tidak ada, ya. Syarat pertama dan juga syarat kedua, ya. Zala di sini kan dia ada domir, ya, ada domir, ada alifut tasniyah, ya, ada alifut tasniyah, alif yang menunjukkan dua. Ini kembali kemana? Yaitu tuhurun, ya, yang bersuci tadi, dan juga satrun, ya. Jadi falau zala fihi, kalau misalkan dua hal tersebut hilang atau tidak ada, fihi di dalam tawaf, ya, fihi di dalam tawaf, jaddada, maka dia wajib untuk memperbaharuinya. Misalkan di tengah jalan dia terkena hadas, ya, hadas kecil misalkan, maka dia perlu untuk memperbaharui. Atau misalkan em, tiba-tiba auratnya itu tersingkap, ya, maka perlu untuk diperbaharui. Nah, tapi bedanya, ya, dengan sholat itu, kalau sholat itu istanafa, mengulang dari awal, sedangkan kalau tawaf ini bana ala tawafihi, dia lanjut, tidak perlu mengulang dari awal, tapi cukup untuk memulai, atau memulai dari hal yang dia apa sih namanya, batal itu di situ, ya. Jadi cukup meneruskan saja, cukup meneruskan. Misalkan eh, dia baru sampai rukun Yamani, tiba-tiba berhadas. Nah, dia apa namanya, eh, wudhu lagi misalkan, ya. Nah, dia lanjut dari rukun Yamani, gitu. Ya, rukun Yamani. Jadi tidak perlu diulang lagi. Wa in ta'ammada dzalika, walaupun dia menyengaja itu, ya, perkara dua ini membatalkan ininya, kesuciannya, kemudian juga auratnya tersingkap. Dia dengan sengaja misalkan melakukan itu, nah itu tetap dia bana, ya, meneruskan saja, cukup meneruskan, ya, tidak perlu mengulang dari awal. Watol al faslu, maupun juga jeda antara dia berhadas atau auratnya tersingkap dengan dia melanjutkan kembali putaran tawafnya, walaupun panjang, ya, jedanya, nah itu tetap dia cukup melanjutkan saja tanpa perlu mengulang dari awal, ya. Kita sudah tahu, ya, apa apa saja pembatal atau hadas, ya, hadas besar maupun hadas kecil di dalam mazhab Syafi'i, ya, di dalam mazhab Syafi'i. Salah satunya memang yang sering kita temukan adalah ketika di umroh, ya, umroh ataupun haji, ketika tawaf itu yang sering kita jumpai adalah ketika kita bersinggungan langsung dengan perempuan yang ajnabi, gitu, Bu. Mau istri ataupun yang bukan istri, ya, intinya selain mahram, ya, itu kan membatalkan wudhu kita, gitu, ya, membatalkan wudhu kita. Nah, kalau kita komitmen dengan madhab Syafi'i, berarti, ya, kita cukup memperbaharui wudhu kita, kemudian kita mengulang lagi, nggak perlu ngulang, cukup melanjutkan, ya, bana ala tawafi, cukup melanjutkan tawafnya, ya. Apakah boleh taklid misalkan dengan madhab yang lain? Ya, di dalam madhab Syafi'i sendiri pun kita jangankan eh, ketika sebelum sebelum beramal, ya, setelah amal tersebut sudah terjadi, gitu, ya, itu pun juga diperbolehkan, gitu, ya. Yang jelas kita bertaklid, taklid ke madhab tersebut, gitu, ya, bertaklid ke madhab tersebut. Yang namanya taklid itu kan, jadi walaupun kita sudah tahu dalilnya, ya, tapi dalilnya tidak sampai terperinci, itu masih kategorinya taklid, ya. Karena ada namanya, ada dalil jumali, ada dalil tafsili, ya. Ada dalil jumali, ada dalil tafsili. Kalau masih tarafnya kita mengetahui dalil jumali atau dalil secara global, masih kategorinya tak kategori muqallid, ya. Kategori muqallid.
Eh, bisa sampai apa mujtahid itu ketika sudah tahu dalil tafsilinya, bagaimana cara beristinbatnya, ya, tahu apa namanya, eh ya ini apa sih namanya, ya benar-benar ini ya terperinci gitu, dia memahami itu secara komprehensif gitu, ya. Nah itu baru katakan mujtahid. Tapi kalau cuma dalil-dalil secara umum saja itu namanya masih tetap dalam kategori muqallid, ya. Makanya kita ketika ingin bertaklid, ya, dengan mazhab yang lain, ya silakan, ya, selagi memang kategori kita adalah masih muqallid, ya. Baik, eh, yang ketiga, wasalithuha niyatuhu, yaitu niat tawaf. Ai at-tawafi, yaitu niat tawaf ini istaqalla, ya. Ini istaqalla. Jika memang tawafnya itu tawaf sendiri, ya, misalkan dia apa, eh, dia berkunjung ke Masjidil Haram, kan, salah satu tahiyatnya atau penghormatannya kita terhadap Masjidil Haram itu kita terlebih dahulu gitu kan ketika masuk Masjidil Haram. Nah, dia tidak dalam rangka umroh maupun haji, ya. Dia tidak dalam rangka umroh maupun haji. Nah, maka di sini tawafnya ada niat tersendiri, ya. Maka tawafnya ada niat tersendiri. Jadi ini lah. Jika tawafnya itu mandiri, ya, tidak bergabung dengan apa ibadah yang lain, yaitu misalkan umroh ataupun eh, haji gitu, ya. Jadi istaqalla bi an lam yashmalhu nusukun kasairil ibadat, ya, yaitu dengan tidak tercampur atau tidak termasuk dari kayak ibadah yang lain sebagaimana ibadah-ibadah yang lain gitu, ya. Wa illa fahiya sunnah. Nah, kalau misalkan itu tercampur dengan rangkaian ibadah umroh ataupun haji, maka itu dinyatakan sebagai sunnah, tidak wajib, ya. Jadi rukun itu ketika tawafnya itu berdiri sendiri. Ya tadi, ketika misalkan kita mau masuk Masjidil Haram dalam kondisi tidak berihram, ya, maka kita ketika mau tawaf, nah di situ wajib untuk niat, ya. Tapi ketika misalkan dalam satu rangkaian umroh atau dalam satu rangkaian haji, maka nah itu niatnya tidak wajib tapi sunnah. Baik. Kemudian warabi'uha, dan yang keempat, bad'uhu bil hajaril aswad. Ya, dimulai rangkaian itu dari hajar aswad, ya, dari hajar aswad. Muhadhiyan lahu fi mururihi bi badanihi, ya, yang mana badannya itu apa sih namanya, sejajar, ya, sejajar dengan hajar aswad. Fi mururihi bi badanihi. Jadi badannya itu, seluruh badannya itu sejajar dengan hajar hajar aswad. Ai bi jami'i syiqqihil aisar, yaitu apa namanya, bagian badannya sebelah kiri itu yaitu sejajar dengan hajar hajar aswad, ya. Wasifatul muhadzati, ya, dan sifat sejajarnya itu bagaimana, an yaqifa bi janibihi min jihati al-yamani bihaitsu yasiru jami'ul hajari an yaminihi thumma yanwi thumma yamshi mustaqbilahu hatta yujawizahu fahina idzin yantafilu wa yaj'al yasarahu lil bait wa la yajuzu istiqbalul qiblah illa fi hadza, ya. Nah, maksudnya gini, ini nggak ada tempat kosong, ya. Ya, misalkan ini Ka'bah. Oh, nggak kedapatan. Mana yang kosong? Oh, gini aja. Ya, misalkan ini Ka'bah, ya. Nah, ini misalkan Hijr Ismail. Nah, di sini adalah Hajar Hajar Aswad.
Biasanya kalau sekarang itu ada tanda hijau ya, ada lampu hijau supaya menandakan ini Hajar Aswad atau enggak. Karena kan sekarang itu tawaf itu kan bukan cuma di lantai satu saja ya, tapi ada di lantai dua, lantai tiga itu juga digunakan tempat untuk bertawaf ya. Jadi ada lampunya dia, ada lampu hijau. Ya ini Hajar Aswad. Nah, di sini namanya rukun Yamani ya, Yamani. Oke. Nah, ini Hijr Ismail ya. Hijr Ismail. Baik, nah posisi dia ya tadi di sini dikatakan muhadhiyan lahu fi mururi bibadanihi ya. Jadi apa namanya? Posisi misalkan tadi dia mulai dari sini kan. Nah, bagian kirinya dia itu wajib melewati Hajar Aswad semua. Ya, dia ini kita bicara wajibnya dulu ya. Jadi bagian kirinya dia, nah itu dia wajib melewati Hajar Aswad. Nah, nanti baru jalan ke sini ya. Oke. Adapun sunnahnya wasifatul muhadha an yaqifa bijanibihi min jihatil yamani. Nah, sunnahnya dia bihaitsu yasiru jami'ul hajari an yaminihi. Jadi apa namanya? Dia pertama dari jihah Yamani dari arah rukun Yamani ya. Berarti di sini ya posisinya. Nah, di sini sebelum Hajar Aswad ya. Jadi Hajar Aswad dia posisikan di sebelah kanannya dulu ya, di sebelah kanannya, di sebelah kanannya nih. Dia berdiri di sini kan, misalkan. Nah, di sebelah kanan, di sebelah kiri ya. Nah, ini dari arah rukun Yamani. Oke, baik. Tsumma yanwi. Nah, dari di sini dia niat ya. Tsumma yamshi mustaqbilahu ya. Kemudian dia berjalan menghadap ke Ka'bah ya. Tadi dia niat, kemudian dia berjalan menghadap ke Ka'bah. Nah, sampai dia melewati Hajar Aswad ya. Hatta yujawizahu sampai dia melewati Hajar Aswad. Fahina idzin yantafilu. Kemudian baru di situ dia apa namanya? Yanfalitu, yanfatilu ya. Dia mengubah arah di situ baru ya. Jadi awalnya dia tadi menghadap ke Ka'bah, habis itu dia apa namanya? berubah arah ya, berubah arah. Jadi wa yaj'al yasarahu lil bait, berubah arah dan menjadikan bagian kiri dia ya, bagian kiri dia ke ke arah Ka'bah ya, ke arah Ka'bah. Wala yajuzu istiqbalul baiti illa fi hadza. Dan tidak boleh dia menghadap ke Ka'bah kecuali di momentum ini ya. Jadi momentum sebelum dia bergerak gitu ya. Sebelum dia bergerak, nah itu dia menghadap ke Ka'bah dulu ya. Dia menghadap Ka'bah ya. Tadi sebelum posisinya apa? Hajar Aswad itu berada di samping kanan ya. Tadi dia berdiri di sini ya, misalkan di sini nih. Nah, jadi Hajar Aswadnya di sebelah kanan dia ya, dan ini kan dari arah rukun Yamani gitu ya. Dia menghadap dulu ke apa namanya? Ke Ka'bah, kemudian dia berjalan sambil menghadap ke Ka'bah. Nah, ketika mau melewati Hajar Aswad dia langsung yanfatilu ya, yang mengubah arahnya sehingga bagian kiri dia itu ke arah ke Ka'bah ya. Bisa dipahami ya. Baik, baik, kemudian wa khamisuha, dan rukun yang kelima yaitu ja'lul baiti an yasarihi, yaitu menjadikan Ka'bah itu di sebelah kirinya ya. Jadi memang dia putarannya ke sini ya. Ini misalkan Hajar Aswad dia putaran ke sini dan ini arah kirinya dia kan gitu.
dan wajib melewati Hijr Ismail ya. Tidak boleh di dalam ya. Boleh ke sini tapi dia harus Hijr Ismail. Jalur baiti an yasarihi marron tilqa awajhihi, ya melewati ya berjalan ke arah depan ya, fayajibu kaunuhu kharijan bi kulli badanihi, maka dia harus keluar, jadi seluruh badannya itu harus berada di luar Ka'bah. Jadi seluruh badannya harus di luar Ka'bah. Hatta biyadihi, sampai pun tangannya pun harus di luar Ka'bah ya. An syadzarwanihi, ya an syadzarwanihi, an syadzarwanihi, walaupun, dan juga tangannya harus di luar syadzarwan. Apa itu syadzarwan? Jadi kan gini, Ka'bah itu kan gini ya. Nah, dia ada batu-batu kayak pondasi gitu ya, kayak pondasi. Nah, di sini nih ada, bukan batu sih, ya mirip-mirip pondasi gitu lah, ya. Dan apa sih namanya? Dia posisinya ini melebihi dinding, ya. Jadi kan kayak kayak rumah gitu ya. Dinding biasanya pondasinya agak melebihi gitu, ya. Nah, ini dinamakan syagarwan, ya. Makanya ketika kita tawaf, jangan tangan kita menyentuh Ka'bah. Karena kenapa? Itu posisi tangan kita itu belum melewati syadarwan, ya. Ya, bisa dipastikan itu belum melewati syadarwan. Ya, kalau sekarang memang eh, kalau kita posisinya umroh atau haji biasanya itu diingetin, jangan ngingetin, jangan memegang kiswa Ka'bah karena biasanya ada parfum di situ, ya. Karena biasanya ada parfum di situ. Nanti takut apa namanya? Merusak ya, takut merusak ibadah umroh ataupun hajinya. Tapi sebenarnya bukan di situ saja, ya. Kalau misalkan tidak sedang umroh ataupun haji, ya, kita juga tidak boleh memegang Ka'bah di situ, ya, ketika tawaf. Karena kenapa? Karena tangan kita, seluruh badan kita harus di luar Ka'bah. Jadi ketika kita megang dinding Ka'bah, nah itu posisinya kan ada belum melewati syadarwan, ya, belum melewati apa syadarwan ini, gitu, ya. Ya, syadarwan kan posisinya dia melebihi dinding Ka'bah gitu. Ya, makanya tadi syaratnya dia harus melewati syadzarwan, keluar dari syadzarwan ini, ya. Dan juga harus melewati hijrihi, ya. Harus melewati hijr Ismail juga nih, ya. Di sini harus melewati hijr ini, ya. Baik, lilit tiba. Nah, karena berdasarkan tuntunan dari Rasulullah SAW. Fa in khalafa syai'an min dzalika lam yasihha tawafuhu. Nah, kalau misalkan dia menyelisihi ini, maka tidak sah tawafnya. Makanya kalau dia tidak keluar semua seluruh badannya dari Ka'bah, ya. Tadi misalkan megang Ka'bah, kemudian kan apa namanya? Otomatis kan konsekuensinya dia belum melewati syadzarwan gitu. Ya, maka juga tidak sah tawafnya. Bukan karena parfumnya ya. Kalau parfum itu konteksnya ketika umrah sama haji ya. Tapi kalau konteksnya non umroh ataupun haji, nah ini lebih ada apa supaya tidak apa supaya seluruh badannya itu keluar dari Ka'bah ya. Baik, wa idza istaqbala ta'ifu li nahwi du'ain falyahtariz an yamurra minhu adna juz'in qabla 'audihi ila ja'lil bait an yasarihi. Ya. Wa idza istaqbala ta'ifu li nahwi du'a, dan jika dia apa orang yang tawaf ini ingin menghadap ke Ka'bah, ya, dan untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan doa, ya, falyahtariz an yamurra minhu adna juz'in qabla audihi ila ja'lil baiti an yasarihi. Maka kalau misalkan saya mau ini dulu nih, mau doa dulu, akhirnya menghadap ke Ka'bah, ya. Mau doa dulu menghadap ke Ka'bah, ya. Jadi ada
ada skip dulu ya, skip sebentar gitu kan mau berdoa. Nah, faliyah taris maka diwanti-wanti ya untuk an yamurra minhu adna juz'in, tidak melewati apa sih namanya bagian Ka'bah sebelum qabla audihi ila ja'lil baiti an sebelum dia kembali lagi ke tempat dia sebelum berdoa, supaya apa? Supaya dia tawaf dan bagian kirinya ini apa sih namanya? Supaya dia tawaf itu apa namanya? Gini, gimana bahasanya? Jadi ketika dia menghadap ke Ka'bah kan otomatis dia eh, tidak sesuai dengan rukun, ya, tidak sesuai dengan rukun. Maka supaya dia tetap sah tawafnya, maka jangan sampai dia eh, meneruskan perjalanannya, ya, perjalanan tawafnya, kecuali dia kembali lagi untuk apa namanya menghadapkan bagian kirinya itu ke Ka'bah. Gitu. Misalkan, ya, contoh misalkan, ya dia berdoa di sini, ya, dia berdoa di sini, ya, dia menghadap ke Ka'bah. Ini lagi putaran ketiga misalkan, lagi putaran ketiga, ya belum selesai nih tawafnya, tapi dia coba doa dulu, ya, dia menghadap ke Ka'bah. Nah, kemudian dia tidak boleh melanjut dulu, ya, dalam keadaan seperti ini kecuali, ya, dia sudah membelokkan lagi badannya sehingga bagian kirinya itu menghadap ke Ka'bah. Bagian kiri dia menghadap ke Ka'bah. Jadi jangan lewat dulu walaupun sejengkal, ya. Walaupun kelewatannya cuma sejengkal, dia wajib balik lagi supaya setiap tawafnya itu bagian kirinya ini menghadap ke Ka'bah. Jadi tidak ada bagian dari tawafnya dia kecuali bagian kirinya ini menghadap ke Ka'bah. Nah, gitu maksudnya, ya. Baik. Wa yalzamu man qabbalal hajara, dan wajib bagi yang mencium hajar aswad an yuqirra qadamaihi fi mahallihima. Untuk kakinya itu berada di tempatnya hatta ya'tadila qa'iman. Fa inna ra'sahu halat takbil fi juz'in minal bait. Nah, gitu, ya. Jadi untuk menetapkan kakinya di tempatnya, ya, hatta ya'tadila qa'iman sampai dia apa namanya dalam posisi berdiri, ya. Fa inna ra'sahu, kenapa? Karena fa inna ra'sahu halat takbil fi juz'in minal bait, ya. Karena kepalanya ketika dia mencium Hajar Aswad itu berada di dalam Ka'bah, gitu posisinya. Nah, makanya jangan dia lewat dulu sebelum dia mengulangi lagi. Kalau misalkan, oh, apalagi sulit ya. Kalau kita, saya waktu umroh itu belum sempet tuh, belum sempet nyium Hajar Aswad karena saking sulitnya gitu ya, rebutan di situ. Nah, makanya ketika misalkan dia sedang tawaf, ya, dan di putaran keberapa misalkan dia coba untuk mencium Hajar Aswad, ya. Nah, ketika dia tiba-tiba menghadap ke Ka'bah, ya, di beberapa momentum itu, nah, dia tidak boleh melanjutkan perjalanannya dulu kecuali dia mengulang lagi, ya, mengulang lagi. Tadi saya sampai mana nih? Saya menghadapkan badan saya ke Ka'bah. Nah, misalkan misalkan di sini ya posisi dia ini kan Hajar Hajar Aswad di sini posisinya. Nah, dia udah mulai siap-siap nih di sini. Ya, dia menghadapkan badannya ke Ka'bah terus ke sini. Nah, nah, dia jangan abis nyium Hajar Aswad, dia jangan langsung apa lanjut lagi, enggak, ya. Dia balik dulu ke tempat dia di sini. Ya, dia balik dulu supaya apa? Supaya segala tawafnya itu dia menghadapkan bagian kirinya ke Ka'bah, gitu. Baik. Jadi pahami, ya. Baik. Wasadisuha, dan yang keenam, kaunuhu sab'an yakinan, yaitu tawafnya itu berjumlah berapa? Tujuh, tujuh kali secara yakin, ya, secara yakin. Walau fil waktil makruhi, walaupun di waktu yang makruh, walaupun di waktu yang makruh. Waktu makruh itu kan setelah sholat subuh, setelah sholat asar, atau misalkan sebelum zawal eh, matahari, ya.
Sebelum masuk waktu zuhur tuh ada waktu sedikit, itu makruh. Jadi setelah sholat asar, setelah sholat subuh, nah itu kan waktu-waktu makruh. Boleh, tetap boleh ya. Ya kan ada hadisnya, janganlah janganlah melarang orang yang mau tawaf ya. eh pokoknya jadi larang apa namanya, pembolehan ini itu menjadi taksis atau pengkhusus dari waktu-waktu yang dimakruhkan ya. Baik, fa in taraka minha syai'an, kalau misalkan kurang daripada 7, wa in qalla, walaupun sedikit ya. Tadi walaupun sedikit ya, misalkan eh kan finishnya juga di Hajar Aswad ya. Finish kan di Hajar Aswad. Misalkan baru sampai rukun Yamani nih, yang putaran ketujuh, tapi baru sampai rukun Yamani, udahan ya, pulang gitu. Nah ini tidak tidak sah juga ya. Maka dia harus dilanjutin sampai ke Hajar Aswad ya. Baru itu sah. Ya. Lam yujzi'hu, maka tidak sah. Oke, Baik. Ustaz, izin nanya, Ustaz. Ya, In- bagaimana, Ustaz? ini ini apa namanya? Bukankah di Masjidil Haram itu tidak ada waktu makruh, baik untuk salat ataupun tawaf, Iya, berdasarkan hadis yang tadi kan? betul. Nah, jadi tapi kenapa mu'alif menyebutkan waktu makruh nih ya? Ini sebagai ini aja supaya tidak ada apa sih namanya, anggapan gitu. Jadi ini sebagai ihtiroz ya. Walau fil waktul makruh, jadi supaya tidak ada anggapan bahwa di waktu makruh ini tidak boleh bertawaf gitu. Oh, Ya. berarti intinya tetap di Masjidil Haram nggak ada waktu makruh gitu ya? Nah, betul. Hmm. Oh, Supaya tidak ada anggapan saja, makanya di apa sih namanya, dipertegas lagi. Walau fil waktul makruh gitu. oke baik. Hmm. Taib. Wa sunnah an yaftatiha at-taifu bistilamil hajaril aswad biyadihi. Ya. Dan disunnahkan ya untuk membuka atau memulai orang yang bertawaf ini bistilamil hajar, untuk memberikan salam ya dengan tangannya ke hajar hajar aswad. Ya kalau bisa itu dipegang, kalau nggak bisa ya cukup apa namanya, memberikan isyarat dengan tangannya ke arah hajar hajar aswad ya, biyadihi. Baik. Kemudian wa an yastalimahu fi kulli taufatin, dan dia melakukan istilam ini ya, melakukan istilam ini di setiap putaran tawafnya. Fi kulli taufatin. Taufatin itu artinya putaran tawaf ya. Fi kulli taufatin. Jadi misalkan putaran pertama ya, terus yang putaran kedua, yang putaran ketiga. Nah, itu setiap melewati Hajar Aswad dia memberikan isyarat salam tadi ya, dengan tangannya tadi ya, istilah. Ya kalau bisa disentuh disentuh, kalau tidak bisa dia cukup di melambaikan tangannya. Wafil autari akadu, dan di putaran-putaran ganjil itu lebih disunahkan ya. Wa an yuqabbilahu ya. Wa an yuqabbilahu, dan disunahkan pula ya untuk mencium hajar aswad ya, disunahkan pula untuk mencium hajar hajar aswad ya. Nah, tapi tadi di ini ya, diperhatikan diperhatikan supaya apa sih namanya, eh, seluruh gerakan tawaf kita ini itu bagian kiri kita tidak melenceng gitu ya. Jadi makanya tadi di syarat yang keenam ya, di rukun yang keenam kan diingatkan, ketika kita mencium Hajar Aswad, pastikan kakinya itu tegak itu di tempat kita. Cukup palanya saja, supaya apa? Supaya kita tidak bergeser. Tapi ini agak sulit memang, ya realitanya agak sulit. Makanya ketika kita tahu, oh kita menghadap ke Ka'bah ini di posisi tertentu itu, nah kita balik lagi di posisi tersebut supaya supaya seluruh tuaf kita itu ya, kita bagian kiri kita menghadap ke Ka'bah semua gitu ya. Baik, wa yadha'a jabhatahu, dan disunahkan juga untuk menaruh
dahinya ya ke Hajar Aswad tersebut. Alaihi ya, jabhatahu alaihi. Wa yad'a jabhatahu alaihi ya, di atas Hajar Aswad. Wa yastalima ya, dan juga disunahkan untuk beristilam ya ke rukun Yamani. Ya, ke rukun Yamani. Tadi rukun Yamani sudah kita singgung ya. Jadi rukun Yamani di sini ya. Ini rukun Yamani dan ini Hajar Hajar Aswad. Baik. Wa yuqabbilu yadahu ba'da istilamihi. Ya. Wa yuqabbilu yadahu ba'da istilamihi, dan mencium tangannya setelah dia istilam. Ya. Setelah dia istilam. Jadi setelah istilam dia mencium mencium tangannya. Wa an yarmula, dan berlari-lari kecil ya, wa an yarmula, dan disunahkan untuk berlari-lari kecil, dzakarun yaitu laki-laki, fit taufatis salas, di apa, putaran ya yang tiga pertama ya, fit taufatis salasil uwal, di tiga putaran pertama ya, di tiga putaran pertama, min tawafin ba'dahu sa'yun, di tawaf yang setelahnya ada sa'i, di tawaf yang setelahnya ada sa'i, yaitu tawaf umroh maupun tawaf haji ya. Baik tawaf umroh maupun tawaf haji kan dia setelahnya ada sa'i ya. Kecuali tawaf ya, kalau tawaf haji itu kan ada tawaf kudum ya. Tawaf kudum sunnah, ada tawaf ifadah kan. Nah, kalau misalkan dia sa'inya setelah tawaf kudum ya, maka disunahkan apa? Di tiga putaran yang pertama tadi, ini kita konteksnya haji ya. Kalau umroh udah pasti tuh setelahnya sa'i ya. Tapi kalau haji kan dia mau sa'inya mau di mana nih? Sa'inya mau di tawaf kudum atau tawaf ifadah gitu kan. Kalau sa'inya setelah tawaf kudum ya, maka dia di tawaf kudumnya ini tiga putaran pertama dia berlari-lari kecil. Atau misalkan sa'inya setelah tawaf ifadah, berarti di tawaf ifadah tadi di tiga putaran pertamanya dia ya lari-lari kecil bagi laki-laki ya. Ini sunnah ya, sunnah. Jadi kalau tidak mampu ya tidak usah dipaksakan ya. Jadi min tawafin ba'dahu sa'yun bi isra'i masyihi, yaitu dengan mempercepat eh apa namanya jalannya. Muqariban khutahu ya. Langkahnya itu di dekat ya, dekat. Jadi tidak jauh-jauh ya. Muqariban khutahu. Taib wa an yamshiya fil arba'atil akhirah ya, dan di putaran empat terakhir ya itu dia berjalan ya, berjalan ala hayatihi, yaitu dengan jalan biasa ya, seperti jalan biasa, litiba, berdasarkan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau taraka ramla fi thalatsil uwal. Nah, kalau misalkan dia tidak berlari-lari kecil ya ketika di tiga putaran pertama, maka la yaqdihi fil baqiyah. Ya, dia tidak perlu untuk mengkodok ya di sisa putaran tersebut gitu ya. Tidak perlu untuk dikodok. Kenapa disinggung tidak perlu untuk dikodok? Ya karena kan secara al-aslu ya fi fi sunnatir fi sunnanir rawatib, al aslu apa namanya ya, secara hukum asal ya, al aslu fitar kir, al aslu qada'u ma turika minas sunnah ya. Jadi secara hukum asal itu kita dianjurkan untuk mengkodok sunnah-sunnah rawatib gitu kan. Nah, tapi di sini ya makanya dikecualikan, itu tidak perlu untuk dikodok ketika dia meninggalkan lari-lari kecil itu di tiga yang pertama. Baik. Kemudian wa yusannu an yaqruba dzakaru minal baiti, dan disunahkan ya kita mendekat ya, untuk laki-laki nih ya, mendekat daripada Ka'bah ya. Mendekat daripada Ka'bah. Malam yu'zi au yata'adza bizahmah. Selagi tidak memadorotkan atau mengganggu orang lain, atau kita tidak terganggu dengan adanya zahmah ya,
apa ini apa padat ya, karena padatnya jamaah ya. Nah, ini yang tidak diperhatikan. Kadang kita, oh ini sunnah nih mencium hajar aswad, tapi di situ ternyata ada idza. Ada idza, ada idza ya. Apa itu idza? Ada mengganggu, kita mengganggu orang lain, menzolimi ya. Nah, itu tidak boleh. Makanya jangan sampai hanya gara-gara perkara sunnah kita mengorbankan atau kita melakukan sesuatu yang haram ya. Nah, ini makanya tidak diperbolehkan. Yaitu kalau kita lihat ya, ketika orang berbondong-bondong untuk mencium hajar aswad itu sampai banyak orang yang tersikut ya, orang yang ini, masya Allah ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ini kan sunnah, ya sunnah, tapi jangan sampai kita merugikan orang lain. Makanya seharusnya ya, seharusnya memang dari pihak otoritas ini ya, mamlakah ini memberikan aturan itu ya. Seperti di Raudhoh ya. Kalau di Raudhoh kan alhamdulillah semenjak COVID itu kan ada tiket ya, ada tiket untuk masuk Raudhoh. Jadi orang itu bisa teratur gitu. Nah, harusnya itu juga diberlakukan ya ketika tawaf atau ya untuk mencium hajar aswad itu juga diberlakukan ya. Karena kenapa? Karena banyak orang yang meninggal ya, pingsan meninggal gitu kan ketika pelaksanaan itu ya, atau apa namanya mencium hajar aswad itu. Baik. Jadi itu disunahkan untuk mendekati Ka'bah ya, selagi tidak apa namanya mengganggu atau dia tidak terganggu dengan adanya zahmah. Jadi kalau misalkan adanya dia bisa mengganggu, justru bisa jatuhnya kepada keharaman, bukan disunahkan lagi. Ya. Justru bukan dia mendapatkan sunnah, tapi dia malah melakukan sesuatu yang haram gitu ya. Falau ta'aradal qurbu minhu wa ramlu quddima. Ya. Kalau misalkan ta'arada kontradiktif antara dia mendekati Ka'bah atau dia berjalan-jalan kecil. Jadi misalkan kalau dia dekat dengan Ka'bah dia tidak bisa lari-lari kecil. Kalau dia menjauh dia baru bisa lari-lari kecil. Maka yang mana yang didahulukan? Ya, yang mana yang lebih dahulukan? Nah, yang didahulukan adalah kuddima. Nah, ini kembali ke mana nih kuddima nih? Ya, kalau kita baca Fathul Muin ini seperti ini ya, Al-Ghoz ya, seperti teka-teki. Kuddima yaitu karena ini pembahasannya ada di kurbu. Ramal. Hah? Ramal. Dhamir ya'udu ila aqrab, Ustaz. Ya, akrab. Tapi kalau kita lihat siaknya ini lebih ke al-kurbu sebenarnya. Karena kan pembahasannya lebih ke al-kurbu. Oh Ya. gitu. Ya, Hmm. walaupun secara kaidah kan ad-dhamir ya'udu ila akrabi Aqrab. ya. Tapi terkadang domir yang disebutkan oleh mu'alif ini terkadang jauh itu kembalinya. Makanya kita lihat siakul kalamnya. Hmm. Nah, eh, dan kita perlu cek juga, cross check ke apa namanya? Ya Natu Tolibin. Beliau biasanya ini. Coba saya cek dulu ya. Lebih ini Quddima di sini. Kalau lihat siak siak kalamnya, ini lebih ke Al-Qurbu ya. Nah, tapi benar. Berarti ini ya. Quddima ay ar-ramlu. Berarti ila aqrabi madhkur ya. Ke Ah, ke apa namanya? Ke yang lebih dekat ya. Ke yang lebih ber- dekat. Oke. Jadi berarti kali ini sesuai kaidah ya. iya, iya. Betul betul. Fakaunuhu yarmulu fi hasyatit mataf aula min kaunihi yakrubu min ghairi ramal. Ya. Baik. Oh iya 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 nih apa namanya penjelasannya ada di depannya nih ya kaidahnya nih. Nah, ya jadi kuddima maksudnya ini berarti yang didahulukan adalah ar-ramlu ya lari-lari kecil. Kenapa? Nah di sini li'anna ma yata'allaqu bi nafsil ibadah aula minal muta'alliq bi makaniha karena ibadah
atau fadilah yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri itu lebih dikedepankan daripada yang berkaitan dengan tempat. Nah, ini pernah disinggung juga sama mualif ketika pembahasan sholat ya. Misalkan ada fadilah yang berkaitan dengan zat ibadah itu, misalkan sholat berjamaah, ya sholat berjamaah. Kemudian yang berkaitan dengan tempat yaitu sholat di masjid. Nah, jika misalkan kontradiksi, dia sholat di masjid tapi sendirian, atau dia sholat berjamaah tapi tidak di masjid. Nah, mana yang lebih didahulukan? Nah, yang lebih didahulukan adalah al-fadail al-muta'alliqah bi zatil ibadah, yang fadilah yang berkaitan dengan eh, zat ibadah tersebut, yaitu sholat berjamaah walaupun tidak di masjid gitu. Nah, ini juga sama. Berarti kan karena romel ya, karena romel atau lari-lari kecil ini berkaitan dengan zat ibadah itu sendiri, ya, maka itu lebih didahulukan dibanding dengan al-muta'alliq bimakaniha yang berkaitan dengan tempat, yaitu tadi mendekati Ka'bah. Ya, insya Allah ya. Nah, ini dipertegas oleh kaidah ini. Ya. Baik, wa ayyattabi'a fi tawafin yarmulu fihi. Dan dia melakukan apa? Disunahkan untuk melakukan ittiba. Ya. Apa itu ittiba? Yaitu apa itu ittiba? Ittiba itu adalah apa sih namanya? Melakukan apa? eh, Kain ya. Apa? Jadi yang sebelah kanannya itu apa sih namanya? Di kelihatan ya. Eh apa sih namanya? Membuka itu ya, Iya, membuka dada ya itu. dada kanan ya. Iya, itu ah apa bahasanya? Membuka membuka bagian dada kanan ya. Nah, itulah. Itu Iya. namanya ittiba ya. Wa yattabi'a fi tawafin yarmulu fihi, yang disunahkan untuk rommel. Ya, tadi yang disunahkan untuk rommel itu apa? Yaitu tawaf yang setelahnya ada sa'i ya. Iya. Tawaf yang apa? Yang setelahnya ada sa'i, yaitu tawaf ketika umroh maupun tawaf ketika haji ya. Baik, yang setelahnya ada sa'i ya. Kalau misalkan dia sa'inya setelah tawaf kudum, ya berarti di tawaf kudum itu dia ittiba ya, melakukan ya buka yang bagian sebelah kanan tadi ya, untuk bagi laki-laki ya. Eh, Kemudian atau misalkan dia sa'inya setelah tawaf ifadah, berarti di tawaf ifadah itulah dia melakukan ittiba. Tapi kalau di umroh, nah itu berarti tawafnya ya dia melakukan ittiba ya. Adapun ketika tawaf biasa, ya ketika tawaf biasa, misalkan tawaf tahiyat lah mungkin ya. Karena untuk penghormatan apa Masjidil Haram, nah itu tidak perlu untuk ittiba, tidak disunahkan untuk melakukan ittiba ya. Wa kadza fi sa'i, dan juga itu dilakukan ketika sa'i ya. Nah, ini nih penjelasannya, bahwa ja'lu wasati ridaihi ya. Kan bagian atasnya itu ya, kan ada dua pakaian ya. Ada bagian atas sama bawah kan, sarung sama selendang ya, rida. Nah, eh, ittiba itu apa? Yaitu eh, ya gampangnya yang bagian kanan ini terbuka gitu kan, atau selendangnya ini ditaruh di eh, bawah pundak sebelah kanan ya. Tuh, kalau kita di bawah ketiak lah ya, di bawah ketiak gitu ya. Wa tarfaihi 'alal yasar lil ittiba. Ya. Wa an yusalliya ba'dahu, dan kemudian setelah dia tawaf, dia disunahkan untuk apa? Salat tawaf, salat sunnah tawaf ya, salat sunnah tawaf itu 2 rakaat khalfal maqam ya, yaitu di belakang ma maqam ya. Maqam Ibrahim ya, di belakang maqam Ibrahim. Nah, itu ada tempatnya lah ya. Kalau nggak salah itu posisinya samping ini ya, samping pintu ya,
samping pintu Ka'bah kalau tidak salah itu posisinya. Nah, itu di belakang apa sih namanya di belakang makom Ibrahim. Nah, fafil hijri. Nah, kalau misalkan tidak tidak bisa di belakang makom ini apa? Fa di sini kan fa takib ya, li takib yang menunjukkan takib. Kalau misalkan tidak bisa fafil hijri, maka di belakang hijr is ma'i. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Eh, Tanya diskusi sedikit, mungkin. Ustaz. Ya, eh, apa tuh, Ustaz? Itu istilah itu isyarah ya, menggunakan tangan ya, apa menyentuh? Menyentuh kalau misalkan tidak bisa ya diisyaratkan. Itu ada doa tertentu enggak ya ketika istilam itu? Gimana, Ustaz? Ketika istilam itu apakah ada doa tertentu atau zikir tertentu atau cuman biasa aja? Ya ada apa sih namanya? Mungkin ada yang ingat ya. Ada sih disunahkan juga untuk kita zikir di situ. Cuma saya lupa itu. Oke, baik. Nah, tapi untuk apa sih namanya? Untuk kesunahan secara afalnya ya dia melakukan istilam tadi ya. Hmm, ya. Nah, berarti kalau kalau menyentuh berarti kan kena syarwazan kan? Nah, makanya ketika dia menyentuh syarwadan, jangan sampai dia bergerak dulu, Oh, kecuali dia oh, balik oh. lagi gitu. Soalnya kalau kita lihat itu kan sebagian jemaah sambil jalan nyentuhnya kan? Iya, makanya dipastikan jangan lanjut dulu, kecuali memang dia sudah balik lagi, ya, dan tidak apa sih namanya keluar keluar dari syarwadan tadi. Oh, Hmm. Memang bacaan bacaan apa sih namanya? Kalau bacaan pas umroh sama haji ini biasanya yang mutawif yang hafal ini iya, iya sudah benar. mungkin ya. Kalau yang jarang ke sana, masya Allah, perlu banyak murajaah ini bacaan-bacaan. Tapi kalau di sini ada nggak ya? Hmm, Di, di Ana ada kali ya? di Yana ada. Di sini Fahalil wakabbir ya. Di sini kalau ini de, apa namanya hadis hadis ini walaupun dihukumi dhaif tapi di sini fahalil wakabbir ya. Jadi kalau ya Umar innaka rajulun qawi la tuzahim alal hajar fatu'ti dhaif in wajadta khalwah wa illa fahalil wakabbir. Kalau misal jangan engkau apa sih namanya ber berdesak-desakan ya untuk mendapatkan mencium hajar aswad karena engkau akan mengganggu orang yang lemah. In wajadta khalwah, kalau misalkan kamu mendapatkan space untuk mencium itu silahkan, wa illa kalau enggak bisa fahalil wa kabbir, maka bacalah tahlil dan bacalah takbir ya. Yang saya ingat itu juga yang ketika misalkan di ini ya apa di rukun Yamani ya. Nah, itu biasanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau fulus bisa juga ya. Iya, ya nggak apa-apa. Eh, Karena karena kan nggak diharamkan. Iya, iya. Fulus Oke. fulus fulus ya ini apa namanya fihi maf'ulun bihi
maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf ya. Allahumma atini fulus. Ah ya. Ya. Jadi maf'ul bih fi'ilnya mahdhuf gitu ya. Ya, ya. Baik itu ya, mungkin. Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, kita akhiri ya dengan baca hamdal dan doa najis. Alhamdulillahirabbil subhanakallah wa bihamdika Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.